Suasana pagi yang tenang di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, mendadak menjadi gempar. Pasalnya, Tarsum yang berumur 41 tahun seperti orang kesetanan menawarkan organ tubuh istri yang dihabisinya keliling desa. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata seorang suami depresi, bunuh dan mutilasi istrinya. Namun sebelumnya ada peringatan karena artikel ini mengandung konten kekerasan eksplisit yang dapat memisu kondisi emosi dan mental pendengarnya. Dan kami menyarankan untuk Anda tidak meneruskan mendengarkannya jika mengalami kecemasan dan mempertimbangkan untuk meminta bantuan profesional saat mendengarkan cerita ini. Kita langsung saja ke cerita utamanya. Tarsum, seorang pria yang berusia 41 tahun itu berbuat gila dengan membunuh dan memutilasi istrinya yang bernama Yanti. Yanti saat itu berumur 40 tahun. Perbuatan keji itu dilakukan Tarsum di kampungnya di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Kegilaan Tarsum itu rupanya dilatar belakangi masalah ekonomi. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei 2024, tepatnya sekitar pukul 7.30 pagi. Saat itu warga desa digegerkan dengan kabar pembunuhan yang dilakukan Tarsum kepada istrinya. Tarsum juga memutilasi, bahkan sampai menawarkan daging istrinya kepada warga. Aksi keji Tarsum, mutilasi istri, dipicu masalah ekonomi. Hasil olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian, Tarsum memutilasi istrinya menjadi beberapa bagian. Tangan dan kaki Yani terpisah dari tubuhnya. Polisi mengungkap kondisi kejiwaan Tarsum tidak stabil usai ditangkap tak lama kemudian. Pada saat diamankan, pelaku shock, juga kejiwaannya yang labil. Yang bikin warga semakin ketakutan, Tarsum sempat menawarkan daging istrinya yang disimpan dalam baskom kepada warga. Salah satunya Pak Yoyo, ketua RT setempat. Awalnya saya tidak tahu ada pembunuhan. Pelaku itu bawa baskom isi daging sambil berkata, peser daging Yanti," yang artinya beli daging Yanti. Jadi daging korban dibawa keliling, ungkap Pak RT. Melihat hal itu, Pak RT langsung berlari ketakutan. Dia kemudian melapor ke kantor polisi untuk meminta pertolongan. Menurut Pak RT, Yanti dibunuh Tarsum saat hendak ikut pengajian di masjid. Usai memukul Yanti, Tarsum mengambil pisau di rumah dan memutilasi di jalan kampung. Kejadiannya di jalan, tidak di rumah. Pelaku lari ke rumah membawa pisau, lalu memutilasi korban. Kaki dan tangan pisah, ucap Pak RT. Pak RT menyebut Tarsum mengalami depresi
dan mencoba bunuh diri beberapa hari sebelum kejadian. Tarsum juga sempat menitipkan anaknya kepada tetangga. Pelaku sempat menitipkan anaknya. Katanya mau merantau ke Kalimantan. Pangdidikan budak, katanya, yang artinya tolong didik anak saya. Dari hasil pendalaman, polisi mengungkap Tarsum tega menghabisi nyawa Yanti setelah keduanya keluar dari rumah dan terlibat cekcok. Korban dipukul menggunakan balok kayu lebih dulu di bagian depan dan belakang kepala sebelum dimutilasi. Penyebab kematian korban karena trauma benda tumpul di belakang dan depan kepala. Setelah itu dimutilasi. Usai memutilasi, Tarsum membawa bagian tubuh istrinya ke 3 tempat, mulai dari jalan kampung, depan rumah warga, dan depan pos di pertigaan jalan. Setelah dibawa, lalu dikumpulkan lagi di depan rumah warga, jaraknya 100 meter dari rumah pelaku. Jadi ada 5 potong, bagian lengan 2 kaki dari lutut ke bawah, dan bagian dada. Tarsum sendiri telah dijebloskan ke sel tahanan. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan mengerikan itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, saksi-saksi dan olah TKP sudah meningkatkan status pelaku menjadi tersangka. Selain menetapkan tersangka, polisi juga mengungkap motif Tarsum membunuh dan memutilasi istrinya. Katanya hal itu disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Jadi masalah ekonomi membuat Tarsum tertekan dan terbebani. Berdasarkan pemeriksaan saksi, terutama saksi kunci, anak dari pelaku dan korban, katanya memang ada hal-hal didapat keterangan bahwa memang yang terkait dengan ekonomi keluarga, dan itu cukup membebani. Meski begitu, polisi masih terus mendalami kasus ini. Kondisi kejiwaan Tarsum juga akan diperiksa. Dia juga ditahan di ruangan tahanan isolasi yang terpisah dari tahanan lainnya. Kami mengajukan kepada dokter jiwa. Rencana akan dilakukan pemeriksaan awal Senin. Tutup salah satu polisi. Jadi itulah cerita dari kisah nyata seorang suami yang tega membunuh istri dengan mutilasi. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe.